Oh, sana kita sahur. Mana softtek atau buat softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Awal ya, siap penghargaan, siap. Yang betul sebenarnya. Ayolah. Saya marah loh Pak, sebenarnya kejadian ini. Saya bingung sih kamu masih bisa senyum-senyum. Kalau Bapak ngamuk, ini salah, terus Bapak beserta rekan-rekan kamu, ya tujuannya berarti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif dong, bukannya untuk membangun. Kalau kayak gitu mending bubarin Pak. Kalau punya niat jelek mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Ahmad Firdaus El-Mainuri dan Saya Kak Jito El-Kayani. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita sudah 12 hari ya puasa Ramadan, nggak terasa ya. Mas, hari ini kita akan ngaji tentang aksi kekerasan. Intoleransi di Garut ya. Jadi ada video viral. Di Garut nih. Jadi ada sebuah ormas yang merazia warung makan. Jadi karena buka di siang hari, kemudian dia datang ke warung itu, kemudian menggebrak meja, kemudian yang ada di situ yang orang yang lagi minum, wah ditanya, ini punya siapa ini? Kopi punya siapa minum? Puasa enggak? Muslim tidak? Wah, dia marah-marah Mas. Akhirnya video ini viral dan kemudian diketahui oleh Wakil Bupati Garut yang namanya itu Ibu Lutfianisa Putri Karlina. Wah, dia marah-marah. Kebetulan ibu ini ternyata putrinya Bapak Kapolda Metro Jaya. Ya. Dia marah-marah pada ormas itu. Katanya ormas itu membuat nama Garut jelek. Ya, bahkan dia bilang, Mas, kalau semua ormas itu tidak bisa membuat kebaikan, cuma buat kerusakan, mending dibubarin aja. Nah, ini kita akan menyoroti soal razia ini dan komentar dari ibu ini, Mas. Jadi pemerintah daerah itu gimana ya? Kita menurut Mas Kaji itu gimana nih ya? Adanya razia warung makan di siang hari itu, Mas. Ya, menurut saya mungkin dia niatnya mau amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang biasa, Mas. Yang biasa itu kan memang niatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Biasanya kan gitu. Ya. Jadi ini kan bukan fenomena baru ya. Dulu juga ada yang namanya FPI kan, yang begitu terkenal, sweeping mall, sweeping diskotik, sweeping rumah makan gitu kan. Bahkan dia bukan hanya sweeping, mempersekusi juga, menyerang ya. Itu yang dilakukan oleh FPI. Nah, saya nggak habis pikir ketika FPI dibubarkan, kita merasakan Ramadan yang damai gitu loh. Karena beberapa tahun ini ya kayaknya nggak ada. Beberapa tahun ini nggak ada kejadian kayak ini. Ini kok mulai lagi? Wah, jangan-jangan nih orang-orang FPI yang pindah mazhab ini, ganti bendera ini. Dan ini tindakan yang menurut saya memalukan gitu loh. Menunjukkan bahwa orang-orang itu terbelakang dan salah memahami daripada amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Katanya begini di video itu. Ini bulan puasa, harusnya menghormati kita ini gitu. Jadi mereka ini minta dihormati. Ya. Ya, bukan hormat hanya gerak gitu ya. Dihormati. Mungkin kalau kamu ikut lapar juga lah gitu, gimana gitu. Jangan makannya jangan kelihatan orang atau gimana gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa keimanannya juga masih dangkal ya. Dia mewakili pesantren sebenarnya ya, dan orang ini menganggap bahwa orang berpuasa itu harus dihormati oleh orang yang mewakili pesantren. Ya, ada di kaosnya saya tulis itu ada kayak perkumpulan pesantren gitu loh. Jadi itu kan seperti aliansi pesantren-pesantren gitu. Dia mewakili komunitas. Jadi bukan hanya satu pesantren itu, tapi mewakili komunitas pesantren kalau nggak salah ya. Si oknum yang itu nuang air, kopi, gebrak-gebrak meja yang gondrong itu ada itu videonya kan. Itu saya heran, orangnya yang di depan malah sabar banget. Nggak puasa tapi sabar. Sementara yang puasa itu malah barbar, gebrak meja, nuangin, marah-marah. Itu puasa model apa itu gitu loh.
Untung orangnya nggak nonjok. Kalau saya masih muda, saya tonjok gitu kalau di depan. Nggak berani juga Mas, banyak orang Oh kok. banyak ya Pak. Kalau cuma Kalau satu banyak, mungkin berani. mungkin berani ya, tapi karena karena kan banyak gerombolan. kan, ormas kan banyak iya, orang di situ rombongan. Ada ceweknya juga itu. Jadi dia mengatasnamakan agama, niatnya mungkin ya amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ya kan gini caranya Mas. salah. Ini kan mereka tuh bilang bahwa ini kan bulan Ramadan, bulan puasa, bulan suci. Bulan Jadi suci. janganlah diisi dengan hal-hal yang tidak baik lah. Jadi harus menghormati lah bulan suci Ramadan ini. Ya Menghormati itu bentuknya apa? ya ikut menghormati. Kalau kita lapar ya kamu lapar juga, mungkin begitu. Mungkin kalau kita nggak makan, kamu jangan makan juga dong gitu. Itu kekanak-kanakan namanya kan. Mentang-mentang kamu puasa, kalau lihat orang makan kamu merasa tidak dihormati. Saya lapar, kamu kok kenyang gitu kan. Itu maksa orang untuk sama seperti dirinya. Itu kan sifat kekanak-kanakan. Dan ini berbahaya kalau levelnya dinaikin. Makanya kita harus mengapresiasi Wakil Bupati Garut ya. Saya lihat ini contoh pemimpin yang oke ya. Yang berani bersikap. Meskipun lawannya atau yang dihadapi itu kelompok konservatif, kelompok garang. Saya minta ini menghormati. Kan ada dialognya sebelum Wakil Bupatinya ini menegur ya. Itu sebelum kami bereaksi katanya, malah ngancem. Nah ini kan makanya tersulut Wakil Bupati itu mengatakan bahwa tindakan ini justru akan membuat nama Garut jadi tercemar ya. Gara-gara segelintir orang dianggap sebagai kota yang intoleran. Dampaknya bisa kemana-mana termasuk ke investasi. Orang males dong kalau isinya Garut yang terkenal dengan dodolnya itu, isinya ormas yang dodol gitu. Jadi kan nggak bagus lah ke depan. Dan saya menganggap orang-orang ini salah memahami ayat, salah memahami perintah Quran. Kan ada hadis Mas, mereka berpegang pada hadis itu kan. Man do'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Jadi kalau melihat kemungkaran ya rubahlah dengan tangannya. Ya. Jadi selagi kita bisa mampu ya harus dirubah. Ini yang salah paham. Jadi orang-orang menafsiri munkar itu perbuatan maksiat. Itu keliru penafsiran. Munkar memang secara bahasa itu sesuatu yang keji, yang jahat, ya. Jadi apapun itu memang bisa dimasukkan ke munkar. Tapi kalau kita definisikan menurut Quran, ya, tafsirnya ada banyak ayatnya itu tentang amar ma'ruf nahi munkar itu banyak ada banget. juga itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi gitu ya. Jadi harus ada umat yang mengajak pada kebaikan. Jadi mungkin umat ini, ormas ini merasa menjadi perwakilan Tuhan. Nah, itu yang keliru. Jadi mereka memahami amar ma'ruf tadi. Ma'rufnya dan nahi mungkar, mungkarnya itu sudah salah. Kalau mungkar itu dipahami sebagai maksiat saja, berarti dia menafikan makna yang lebih besar dari munkar itu sendiri. Kalau mengacu pada Quran sebenarnya terutama Ali Imran ya 110, 114 tuh ada tuh yang berurutan. Munkar di sana itu kalau Ibnu Abbas menafsiri mungkar itu dimaknai sebagai pengingkaran terhadap keimanan. Jadi ma'ruf menurut Ibnu Abbas amar ma'ruf kan mengajak kepada kebaikan atau kebenaran. Ma'ruf di sana itu keimanan maksudnya atau la ilaha illallah bahkan secara spesifik ya Ibnu Abbas mengatakan. Karena sebaik atau setinggi-tingginya perbuatan baik atau perbuatan ma'ruf itu adalah keimanan atau la ilaha illallah menurut Ibnu Abbas. Dan seberat-beratnya perbuatan munkar adalah pengingkaran kepada keimanan atau takdzib ya. Tafsirnya itu pendustaan terhadap keimanan tadi, pendustaan terhadap Nabi Muhammad. Itu yang dianggap sebagai mungkar. Secara tekstual ya kita pahami begitu ya. Tapi kalau kita kontekskan dengan paradigma yang terjadi di masyarakat, munkar itu lebih kepada perbuatan jahat yang berdampak sosial. Itu lebih tepat ya. Kalau maksiat itu perbuatan yang menyalahi syariat tapi lebih ke personal. Maksiat ya. Maksiat itu lebih gampang dipahami begitu ya. Jadi kalau kayak makan siang di warung itu masuk maksiat atau munkar. Karena kan makannya bareng-bareng di warung. Enggak, maksudnya dampak negatifnya ke masyarakat. Itu misalnya korupsi, itu munkar. Maling, itu munkar.
begal, apalagi mukulin orang, gitu ya, maki-maki, pokoknya yang berdampak ke secara sosial, secara logis bahkan ya, ada definisi akal sehat. Kalau itu melawan kepada akal sehat itu mungkar. Tapi kalau hanya maksiat, menyalahi perintah Tuhan, itu maksiat aja. Misalnya nggak puasa, misalnya makan babi, minum minuman keras, judi, itu bisa disebut maksiat ya. Karena kalau kita pakai kata mungkar itu terlalu gede gitu loh. Secara definitif nggak cocok, nggak pas. Makanya memaknai ayat amar ma'ruf nahi mungkar itu ya begitu. Amar ma'ruf ya mengajak kepada kebaikan secara global, kebaikan secara umum, gitu ya, yang berdampak sosialnya besar, nolongin orang, itu amar ma'ruf ya, menyantuni. Kalau kita perintah zakat misalnya atau puasa, zakat lah ya, itu juga ada dampak sosialnya, tapi kan wajib, gitu loh. Beda dengan sedekah. Kenapa? Kalau wajib orang nggak dilakukan, kamu dapat hukuman. Jadi orang secara terpaksa akan melakukannya, gitu loh. Padahal kebaikan tertinggi kan sebenarnya nggak perlu dipaksa, kan sukarela. Iya. Jadi kalau Mas Firdaus sedekah meskipun 5.000, ikhlas, nggak dipaksa kok, gitu loh. Jadi bedanya di sini, makanya memaknai ma'ruf di sana itu kebaikan secara umum yang tidak ada beban sanksi sebenarnya. Itu ya kalau kita logiskan ya, meskipun kalau kita konteskan ke ayat-ayat tadi ya, itu secara syariah. Makanya orang-orang memaknai nahi mungkar itu yang salah kaprah di sini. Orang nggak puasa digebukin, salah Mas. Karena dengan mungkar gitu ya. Itu secara definitif nggak cocok disebut mungkar. Kalau orang yang korupsi kamu tangkap rame-rame, ya itu cocok. Orang maling kamu tangkap rame-rame, kamu serahkan ke polisi, jangan kamu gebukin, salah juga kan. Nah ini yang perlu dipahami. Nahi mungkar kalau di negara bukan negara Islam ya. Indonesia bukan negara Islam loh. Nahi mungkarnya apa? Kamu bawa polisi, lapor polisi kalau ada kejahatan. Jangan kamu tangkap sendiri, kamu gebukin main hakim sendiri, nggak boleh. Karena kamu akan kena pasal. Ini bukan negara Islam. Makanya yang dilakukan ormas di Garut itu udah kena pasal, Mas. Meskipun aparat kayaknya takut-takut gitu kan, wah ini mau ditindak, lawannya pesantren gitu kan, takut digeruduk gitu. Kalau di itu di mana? Di berita itu aliansi umat Islam itu. Ya. Ormasnya itu. Aliansi umat Islam. Jadi salah satu koordinatornya itu yang disebut Ceng Aam itu kan di ini sama Ibu Bupati ini. Wakil Bupati ini. Ya kayak semacam dia kecewa lah. Ini sampean kok masih tenang-tenang, masih senyum-senyum. Padahal ya tindakan Anda ini anarkis gitu kan. Karena dia nggak paham hukum. Jadi tapi kan begini Mas. Itu dianggap juga, jadi razia itu dianggap sebagai dakwah bilhal. Jadi langsung dakwah ke masyarakat. Jadi bagaimana dakwah? Dianggap sebagai dakwah bilhal itu. Ya itu kan man ra'a minkumul munkar tadi kan hadisnya kan. Jadi kalau orang lihat kemunkaran, kejahatan sebenarnya ditafsiri, maka dia harus dilawan dengan tangannya, diubah ya, fayughayyirhu biyadihi. Artinya bahwa kita menafsiri hal-hal semacam ini kalau di negara bukan negara agama seperti Indonesia. Bahkan di negara agama pun bukan hak dia. Ada aparatnya kok. Bahkan di negara Islam itu juga ada polisi khusus, syariat. Selain polisi untuk dari negara ya, formal ya, kejahatan secara umum, ada polisi syariat. Itu yang nggak sholat disuruh sholat gitu kan. Yang nggak nutup aurat ditutup aurat gitu. Kayak di Aceh gitu ya. Kalau di Aceh, karena gini, maksudnya Aceh kan perda syariah kan, ada hubungan perda syariah. Kalau di Aceh itu kan secara nasional sebenarnya menyalahi undang-undang, ya, karena kita negara Pancasila, tapi ada perda syariah, gitu ya. Meskipun di Hindu saya dengar juga ada perda Hindu di Bali ya, atau di daerah mana itu ada perda Katolik di Papua misalnya, Protestan ya. Artinya bahwa perda-perda agama ini menyalahi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila lah secara khusus ya. Karena memang kita bukan negara agama. Kalau ada satu konsensus, kalau ada hukum legal yang membatasi atau mengistimewakan salah satu agama, itu tentu menyalahi ini dong, Pancasila dong. Makanya kasus di Aceh, kalau kita bawa konteks dalam negara Pancasila itu salah, nggak boleh. Tapi kenapa itu terjadi? Yaitu kesalahan pemerintah waktu itu membolehkan. Kalau enggak, dia akan out atau dia akan menuntut kemerdekaan dan seterusnya. Daripada ribut,
dikasihlah itu. Tapi itu salah kaprah sebenarnya. Sama halnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar tadi yang dilakukan di Garut. Ya, dakwah bil haq tadi yang Mas Bilhal, sebut. ya. Bilhal tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa dia juga salah memahami bahwa dakwah bilhal itu kalau dalam konteks negara, bukan negara Islam, yang bisa melakukan itu ya aparat hukum. Bilhal ya, biadai dengan tangannya, dengan kekerasan, dengan paksaan. Kalau sama-sama dia sebagai warga, sebagai masyarakat, nggak boleh sebagai sipil, karena ada undang-undang, ada hukum, kamu melanggar koridor ini. Makanya di Garut itu bisa dipenjara, harusnya, ya, melanggar ketertiban umum, ya. Kalau mengancam. seandainya nih yang di razia itu yang lagi minum kopi kemudian diginin, itu kalau melapor kira-kira bisa diproses, dirugikan ya? loh. Kopi itu beli loh, Mas. Merugikan. Kemudian mejanya digebukin, Digebrak-gebrak, gitu ngancem, ya kan. Membuat keonaran di depan publik, menakut-nakutin. Banyak pasalnya itu kalau mau di ini. Tapi kan siapa yang berani maju ke sana? Makanya kita kalau bisa kan menuntut aparat ya. Jangan takut dengan ormas. Jangan takut dengan kelompok intoleran. Kalau aparatnya saja takut, apalagi kita yang rakyat biasa gitu. Terus kita mau ngadu kemana? Gitu. Ini yang harus ditegakkan di Indonesia. Makanya aparat-aparat itu kan memang kita paham sih. Polisi itu nggak bisa bertindak sebelum dia menimbang dua hal. Yang pertama, dampak politik. Dampak politiknya ada nggak sih? Mau nangkap ketua umum partai misalnya. Itu kan dampak politiknya gede, Mas. Harus hati-hati, harus ditimbang dulu. Ini kemana arusnya? Gitu. Nggak bisa gegabah. Kemudian yang kedua dampak sosiologis, dampak sosial. Ini kalau saya tangkap, dulu Munarman mau ditangkap itu, Mas. Itu polisi juga jiper dulu. Wah, ini ditangkap FPI gede banget. Jutaan pendukungnya. Tapi karena kelompok moderat meyakinkan, jangan takut. Kita yang dukung kepolisian dari kelompok moderat juga besar. Akhirnya ditangkap Munarman, jeblos di penjara, gak ada apa-apa, Mas. Meskipun awalnya ada pertimbangan itu. Artinya kita memang memahami aparat itu pasti mempertimbangkan dua hal. Dampak politik dan dampak sosial. Tapi jangan jiper-jiper amat lah. Kalau memang itu mengandung pasal, mengandung dasar hukum yang bisa dipidanakan, jangan dibiarin. Gitu loh. Buat efek jera. Berarti peran pemerintah sangat besar ya. Dan ini mungkin di Garut kan Jawa Barat, Mas. Ya. Jawa Barat kan gubernurnya Kang Deddy. Nah, lagi-lagi nih Kang Deddy kan dulu pernah bilang ya kalau di Jawa Barat itu faktor intoleran itu dua hal itu. Imigran dan satunya itu yang pindah-pindah gitu loh. Ya, itulah pokoknya. Itulah satunya yang dulu sempat ramai itu ya imigran itu. Dia menuding ini ya. Nah, ini mungkin butuh butuh ketegasan pemerintah. Ya. Kalau pemerintah di level tertinggi tentu kita meminta presiden ya. Tapi kalau presiden secara khusus menunjuk ke Garut kan terlalu jauh. Ada Menteri Agama sebenarnya. Menteri Agama yang dulu kita bayangkan ada jargon-jargon silaturahmi, terowongan silaturahmi dengan non-muslim sangat baik dengan paus. Saya pikir dia akan sangat tegas pada kelompok intoleran. Faktanya untuk hal-hal kayak gini malah mingkem. Kemarin soal nggak ada masjid di PIK, protes. Akhirnya dibikinin masjid sama Aguan. Jadi untuk hal-hal yang kayak gini, saya pikir Menteri Agama itu kok kurang actionnya gitu. Kurang Tapi tegas. kan kalau ini bukan intolerannya bukan antar umat beragama, Mas. Antar umat beragama ini. Loh, intoleransi umat Islam sama umat Islam ini mungkin. Intoleransi itu bisa kemana-mana, Mas. Bukan hanya ke non, tapi ke internal. Bahkan di internal aja dia berani, Mas. Apalagi ke non-muslim kan. Di internal aja dia merasa paling benar. Apalagi sesama kepada yang non-Islam gitu loh. Makanya selain Menteri Agama di level tadi kedua kan ada gubernur. Kita berharap dong Kang Deddy yang kita kenal tegas, berani. Bahkan tuh dulu pernah viral juga video itu yang melarang Habib itu ceramah gitu kan. Iya, makanya orang yang seberani itu ya meskipun kita harus maksudnya yang Habib yang provokatif itu ya. Iya. Meskipun kita harus paham bahwa ini wilayah siapa. Kan gubernur itu sebenarnya hanya wakil pusat untuk mengorganisir kepala daerah, bupati dan wali kota. Tugasnya seperti itu sebenarnya. Jadi gubernur itu bahkan sebenarnya nggak punya kewenangan untuk menindak kejadian di kabupaten. Kenapa? Ada bupati di sana.
Pemimpin wilayah yang paling berwenang ya memang bupati. Bupatinya saya lihat agak santai ya. Wakil bupatinya keras. Ya. Bahkan bupatinya tuh pernah bilang tuh kalau mau buka warung di jam 4-an lah, jam 16 jam 4 ya. Nah, itu bupati cemen menurut saya. Wakil bupatinya ini cocok nih pemimpin kayak gini, tegas. Bupatinya tuh masih takut-takut kan ini kelompok konservatif kan gede di sana kan. Apalagi tuh aliansi pesantren. Dia takut suara nanti terdampak secara politik mungkin gitu ya. Jadinya pernyataannya normatif, yang digenjot, yang ditekan malah pemilik warung, nggak menghormati yang puasa. Itu salah. Justru kata Gus Dur, kalau umat Islam itu dewasa, umat yang sadar dan dewasa, justru yang puasa itu menghormati yang tidak puasa. Gitu loh. Cara menghormatinya gimana? Membiarkan dia makan. Wong makan itu kebutuhan hidup, Mas. Anda puasa, Anda beriman kepada Tuhan, tapi Anda nggak makan, mati, Mas. Iman nih, nggak makan, mati. Tapi Anda nggak beriman, tapi makan, hidup, Mas. Jadi kebutuhan hidup itu sangat penting bagi manusia. Iman nanti dulu, makan dulu. Makanya kalau ada orang yang nggak puasa, itu hak hidup yang harus dihormati. Loh, dia kan melanggar norma syariat agama. Tugas kamu berdakwah, ngajak dengan baik. Bukan numpain kopi, gebrak-gebrak meja. Kalau saya masih muda di ini, situ, Mas. saya tonjok itu. Jadi ada yang bilang kalau razia itu sebenarnya untuk menghindari normalisasi pelanggaran syariat. Jadi ini kan kayak makan siang bolong, terus di orang muslim itu kan nggak boleh. Jadi kalau seumpama tidak dirazia, maka dianggap menormalisasi pelanggaran syariat. Nah, karena itu harus dirazia untuk menghindari itu. Pemakaian istilah dirazia itu udah salah, Mas. Dia siapa gitu loh? Kok kamu punya kewenangan apa? Kamu ada lisensi nggak dari negara? Kamu boleh merazia. Kalau mungkin polisi, karena dibiarin itu, Mas. Karena dibiarin oleh pemerintah. Jadi seakan-akan dia merasa punya. Dia harus mendesak hak, pemerintah, mendesak aparat yang turun tangan. Bukan dia yang turun. Ini negara hukum, Mas. Kalau mayoritas menang-menangan, ngapain polisian ada, bubarin aja, ganti dengan hansip, ya kan? Ganti dengan satpam. Ada polisi, ngajak polisi. Ada Satpol PP, ngajak Satpol PP. Meskipun nggak boleh Satpol PP maksa orang untuk menghormati puasa. Itu bukan tugasnya, bukan tugas polisi juga. Tapi kalau mengganggu ketertiban umum, boleh. Nah, itu buka warung siang-siang itu dianggap mengganggu ketertiban umum. Enggak, itu. Orang biasanya enak. Kemudian karena melihat orang lain makan jadi terganggu. Enggak, begini. Jalan keluarnya sama-sama menghormati. Yang buka warung, ya warungnya ditutupin tirai lah. Gitu ya. Biar nggak kelihatan. Makanya di dalam jangan kamu ongkang kaki, ngeliat rokok, makan di depan umum. Ya, itu oke lah kita pahami. Karena yang puasa itu bukan hanya orang dewasa. Tapi juga anak-anak yang belajar. Lihat orang minum es seger siang kan, anak-anak, batal puasanya akhirnya nggak jadi. Ya, kita paham itulah. Oke. Solusinya saling menghormati. Tapi kamu jangan memakai kata dirazia. Kamu tuh sipil. Kamu tuh ormas. Jadi gitu. Makanya kalau dia memakai istilah yang norak seperti razia. Kayak polisi aja ngerazia SIM gitu loh. Razia helm. Dia nggak punya kewenangan, nggak punya otoritas untuk merazia. Nggak punya. Jadi kalau dia udah pakai istilah-istilah merazia, sweeping. Itu salah. Itu melanggar hukum. Gitu loh. Makanya harus ditindak tegas. Kalau kamu ingin dihormati, kamu juga harus menghormati. Saling menghormatilah. Tugasmu berdakwah, oke. Kamu kasih nasihat, Mas. Ya kalau nggak puasa jangan di depan umum. Kasihan anak-anak, Mas. Itu kan enak bahasanya itu loh. Ini kopi siapa nih? Kamu puasa nggak? Tuangin. Itu kan norak, Mas. Sok jago, abang jago ini. Kebal hukum, kebal bacok gitu loh. Untungnya Masnya sabar banget mungkin karena rombongannya banyak ya. Jadi dia, wah ini kalau saya tonjok saya juga digebukin mungkin gitu juga ya. Tapi kan nggak boleh, kamu memancing perkelahian. Masa yang puasa nggak bisa sabar daripada dibanding orang yang puasa nggak sabar sementara orang yang nggak puasa malah bisa sabar. Itu kan kesalahan, Mas. Dan ini yang harus ditanamkan kepada masyarakat Indonesia. Jangan mentang-mentang mayoritas kamu minta dihormati. Kamu juga harus menghormati gitu loh. Puasa menghormati yang tidak puasa. Yang tidak puasa juga ada perasaan lah ya. Iyalah, saya nggak puasa, tapi ya saya nggak pamer makan di depan. Puasa ya? Minum di depan ya nggak sopan lah itu kan.
Itu kan maksudnya kan begitu kan. Tapi kalau udah warungnya udah diem-diem, udah dikasih tirai, kamu masih merazia ke sana, kamu gebrak-gebrak meja, kamu sok jago. Itu namanya menyalahi hukum dan menyalahi tatanan agama. Oke. Berarti ini terakhir ini Mas. Ya. Berarti menurut Mas Kaji itu apa sih apa yang harus dilakukan pemerintah? Saya kira yang Ini pertama yang paling ini apa? Pemerintah pusat atau daerah ya? ya semua lah. Semua ya. Semua lah. Yang dari pusat seperti presiden misalnya, ya itu mengimbau pasti. Ya, presiden mungkin bikin pernyataan bahwa tindakan seperti itu tidak dibenarkan. Menteri Agama mungkin memberikan edukasi ya, meskipun jaringannya nggak sampai ke kampung-kampung, saya tahu. Tapi Menteri Agama kan juga punya kewenangan untuk berdialog dengan kepala daerah gitu ya. Jadi dia bikinlah edukasi kepada masyarakat, amar ma'ruf nahi mungkar yang boleh dan nggak boleh. Itu harus ada dong. Jangan nanti kesalahan FPI itu terulang. Bahkan menurut yang Ibu Wakil Bupati itu bilang bahwa kalau ormas itu hanya bikin rusak, mending dibubarin aja. Betul. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Tapi nanti yang kedua ya. Yang pertama edukasi dulu. Pemerintah itu harus melakukan edukasi. Jadi kalau Menteri Agama itu jangan ongkang-ongkang kaki kamu, senyum-senyum, dibikinin masjid dipik sama aguan, kamu senyum-senyum. Tapi giliran kayak gini kamu diam-diam. Ada gereja izinnya susah, kamu diam-diam. Kamu ngapain kamu jadi Menteri Agama gitu loh. Yang tegas. Menteri Agama itu wakil pemerintah. Edukasi masyarakat. Nahi mungkar itu bukan berarti kamu main hakim, nggak boleh. Nahi mungkar itu ngajak, ngomong baik-baik. Kalau masih bandel, lapor aparat. Gitu kan? Ya ditertibkan karena mengganggu ketertiban umum. Kalau makannya sudah diam di warung, ditutup tirainya, itu sudah menghormati. Kamu juga harus menghormati dia karena dia nggak puasa, dia butuh makan, gitu loh. Itu yang pertama, edukasi penting sekali nih. Ini yang terjadi di Indonesia. Menteri Agama dan bawahannya itu nggak melakukan fungsi ini. Taunya cuma masalah kuota haji, masalah isbat Ramadan, itu ribet ya. Nah, tapi kalau yang hal-hal kayak gini dia nggak masuk ke otak gitu loh. Ini yang harus dijalankan. Edukasi itu penting. Karena banyak orang-orang bodoh yang mengaku pinter. Memahami ayat Quran aja nggak bisa. Memahami definisi ma'ruf dan mungkar aja nggak ngerti gitu loh. Yang kedua adalah tadi menegakkan hukum tentu saja ya. Ini bukan hanya pemerintah, aparat juga. Kalau ada indikasi melanggar hukum, tangkep, jeblosin ke penjara minimal sehari, biar kapok gitu loh. Namanya melanggar hukum kok. Tangkap dulu Pak, proses. Kalau nanti endingnya damai, endingnya ada dialog supaya itu nanti. Jangan kalau udah heboh baru dia pernyataan damai, terus gak diproses, besok lagi dia bikin ulah. Jadi aparat juga harus tegas. Pemerintah daerah juga seperti kata Wakil Bupati Garut itu udah bener itu, tegas. Kalau kejadian ini terulang, bubarkan ormasnya, cabut izinnya. Kalau pesantrennya anarkis, tutup pesantrennya kalau perlu, gitu loh. Kalau itu hanya oknum, oknumnya yang ditangkap dong. Pesantrennya jangan ditutup. Kan gitu. Jadi selain edukasi, pemerintah juga harus tegas. Yang ketiga itu masyarakat secara umum ya. Saya melihat bahwa orang-orang yang toleran, orang-orang moderat itu sangat banyak di Indonesia. Saya, Mas Firdaus, itu Mas Lukman, itu toleran ya, moderat. Tapi silent majority, mereka diam. Kalau ada orang merazia mereka diam. Padahal mereka juga bisa membuat intervensi. Gitu loh. Mereka banyak. Tapi mereka diam. Membiarkan orang-orang yang segelintir ini mendominasi. Sehingga yang malu bukan hanya Garut, Mas. Saya juga malu. Saya beragama Islam. Tapi saya nggak senorak itu. Saya nggak sebodoh orang itu. Gitu loh. Dalam memahami ayat Quran. Makanya kalau kita beragama Islam, contohlah Nabi Muhammad selesai kok. Nah Muhammad memang pernah sok jago begitu? Nggak ada. Muhammad itu sangat lembut, sangat halus dakwahnya. Kalau bahkan dipuji oleh Allah itu akhlaknya itu sangat mulia, sangat agung kata Tuhan memuji Nabi. Bahkan dalam satu ayat menyebut kalau Nabi Muhammad itu keras. Kalau saja Nabi Muhammad itu sok jago, orang-orang tuh nggak akan mau didakwahi oleh Nabi, gitu loh. Jadi ini yang harus dicontoh oleh masyarakat, terutama oleh kelompok konservatif. Nah semoga saja apa yang terjadi di Garut ini nggak terulang Mas. Karena itu bisa kebangkitan FPI lagi loh. Dulu FPI itu merajalela dan kita sudah malu banget sebagai bangsa Indonesia. Dan sekarang nih di Garut malah muncul bibitnya. Dan saya harap setelah kejadian Garut ini Indonesia damai lagi. Ramadan nggak ada syuting-syuting lagi, norak, kampungan ya.
barbar. Kita beragama dengan dewasa aja, dengan logis aja, dengan cinta damai aja. Saling menghormati, yang puasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak puasa menghormati yang puasa. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama. Semangat sekali. Ya. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.